Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, teman-teman Komisi 9, Pak Menteri, dan para calon satu seluruh jajaran yang saya hormati. Outbreak, setahun yang lalu saya pernah mendengar dan sudah disampaikan resmi oleh pemerintah. Waktu itu Pak PLT ya, bahwa Indonesia mengalami peningkatan penyakit menular, terutama anak-anak, sangat tinggi. Itu sudah disampaikan resmi kepada pemerintah setahun yang lalu dan rapat di sini juga. Yang salah satu penyebab utama cakupan akupansi dari imunisasi sangat rendah. Ya maklum, ketika di saat pandemi para orang tua kita mengalami ketakut ya. Nggak usah orang tua, saya sendiri aja juga mengalami ketakutan beberapa waktu lalu ya, mengalami kita pandemi masuk rumah sakit. Wajar saya kira. Nah, begitu ada momentum, mohon maaf bukan momentum, ada kejadian kasus di Aceh. Anak kita, masa depan bangsa kita mendapatkan satu berita yang sangat tidak mengenakan, polio. Nah saya kira ini menjadi entry point Pak Menteri, menjadi pelajaran yang berharga buat kita bersama, bukan tidak ke pemerintah, tapi ke semua anak bangsa. Kalau salah satu sumber utama untuk pencegahan terjadi penyakit outbreak itu adalah ya banyak cara sebenarnya, tapi yang modal dasarnya adalah imunisasi. Nah saya kira tadi disampaikan betul, Pak Menteri tidak akan bisa menyontekkan itu. Tenaganya Bapak Kementerian Kesehatan di Jakarta berapa? Nggak akan mungkin. Tetapi ini kita cloning kejadian yang ada di pandemi Pak. Bahwa imunisasi menjadi gerakan nasional. Bahwa imunisasi menjadi isu nasional, menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan wajib yang kita gelurakan. Tidak hanya pemerintah pusat saja, tidak akan mungkin. Jadi yang dibutuhkan adalah peran serta tokoh agama, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dinas-dinas terkait. Ini menjadi tulang punggung utama kita. Nah karena apalagi Pak Menteri tadi sudah disampaikan mengidentifikasi pelaksanaan dan kendala-kendala di lapangan. Saya sedih memang. Begitu membaca persentase imunisasi yang di kita, ada yang sangat-sangat rendah. Ya, prihatin sekali Pak. Yang dampaknya kemarin 1 tahun yang lalu bahwa sudah ada kenaikan yang sangat signifikan, ternyata ini sudah dikejutkan lagi. Nah saya kira dengan ini Pak Menteri, kita jadikan bahwa program yang disampaikan tadi sudah ada cukup berhasil ya, ada yang tahap 1, tahap 2, bahkan ada yang 2 minggu. Nah ini kita jadikan bahwa program imunisasi menjadi gerakan nasional. Menjadi semua pihak ikut menjadikan sebagai suatu menggelorakan. Apalagi kalau saya menyampaikan prihatin sekali, kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak optimal, mohon maaf ya, saya akan menyebutkan itu. Ya kita libatkan Kementerian Dalam Negeri Pak, agar mewajibkan, tanda petik ya, para bupati, wali kota, dinas, meskipun tadi Pak Menkes menyampaikan tiap minggu ada Zoom meeting dengan dinas-dinas terkait, langkah bagus. Tapi tetap harus ada evaluasi Pak Menkes. Begitu adanya suatu tolak ukur bahwa sudah ditemukan adanya penyakit itu polio, saya kira semua dengan kejadian kemarin itu dan bahkan WHO sudah memperingatkan 30 provinsi menjadi salah satu yang terancam. Ini menjadi pematik kita semuanya, ya parlemennya, ya bupati wali kotanya, bahwa ini ada musuh bersama untuk kita lindungi rakyat kita, terutama anak-anak kita. Kesimpulannya Pak Menkes, saya percaya dan meyakini memang tidak mungkin kerja Bapak. Bapak itu hanya menyiapkan vaksin imunisasinya saja. Tetapi sukses tidaknya itu ada di pemerintah daerah, kepala daerah juga didukung oleh dinas pasti dan juga didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Nah saya kira ya agak miris juga ketika tidak didukung oleh anggaran pelaksanaan di lapangan. Nah ini perlu Bapak sudah mengidentifikasi ada masalah, tapi solusinya seperti apa? Itu juga bisa kita selesaikan. Nah kemudian juga isu masalah keyakinan barangkali saya sependapat yang disampaikan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk melibatkan tokoh-tokoh agama untuk ikut meyakinkan orang tua kita gitu. Agar kalau ada untuk kasus keyakinan silakan MUI juga memberikan fatwa. Ini sekaligus kan live ya. Kalau ternyata ada yang barangkali kurang dari sisi merasa tidak yakin, silakan MUI maupun tokoh-tokoh agama untuk memberikan fatwa.
Ini dalam rangka melindungi anak kita, masa depan kita. Yang namanya tadi kalau sempat Pak Menteri waktu membaca media, kalau namanya polio itu kan sudah akan menjadi cacat seumur hidup. Nah ini harus jadi parameter kita. Sekali lagi Pak Menteri bahwa untuk imunisasi itu adalah harus menjadi gerakan nasional. Pak Menkes bagaimana untuk mengajak semua pihak menjadi satu isu nasional setiap saat di koran, di media massa, di televisi, bahwa perlu kita sampaikan edukasi. Apa bahayanya, apa resikonya kalau orang tua tidak mengajak ke fasilitas kesehatan. Bahayanya dan resikonya apa? Kalau toh pada akhirnya orang tua tidak mau, karena alasan tertentu tetap tidak mau, sampaikan saja. Dalam momentum ini sekaligus dalam forum yang terhormat ini, resikonya apa, berbahayanya apa, sehingga akhirnya mereka tergerak pada untuk masuk ke fasilitas kesehatan. Yang kedua Pak Menkes menyangkut soal isu kegiatan hari ini. Saya ada rasa ketidakadilan Pak Menkes. Mohon maaf, kalau lebih sederhananya Indonesia itu tidak hanya di Jawa, Bali, dan kota-kota besar saja. Indonesia itu luas. Ketidakadilan itu dirasakan oleh banyak pihak ya. Kedokteran juga, bahkan ada yang dari dokter Indonesia yang ada di Singapura yang menyampaikan isu ini. Kalau bahasanya adalah pemerataan. Apa yang disampaikan oleh Pak Menkes itu hanya jangka pendek Pak Menkes. Dalam rapat resmi dalam forum yang terhormat di Komisi 9 pun Menteri Kesehatan dalam ini waktu itu Dirjen Prof. Kadir tidak akan mungkin dalam 20 tahun kita akan terus mengalami kekurangan dokter spesialis kalau tidak ada perubahan fundamental. Apa yang disampaikan kekurangan dokter spesialis jantung dengan cara jangka pendek kursus menat tadi ya, kursus atau apapun bentuknya setahun atau apapun, itu jangka pendek dan tidak akan bisa menyelesaikan Pak Menteri. Pak Menteri Kesehatan atau dalam hal ini pemerintah telah menyampaikan tegas, omong kosong tidak akan bisa menyelesaikan kekurangan SDM dokter spesialis kalau tidak merubah namanya undang-undang. Ini bukan berarti pemerintah tidak bekerja. Pemerintah melalui peran Presiden, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2017 bahwa mewajibkan dokter spesialis untuk bekerja di daerah-daerah terpencil. Akhirnya dokter juga melakukan satu perlawanan. Mereka kerja, mereka sekolah mahal, miliaran, disuruh kerja di daerah terpencil, mohon maaf ya, benefit yang didapat tidak imbang gitu dengan yang resources yang disampaikan ketika investasi pendidikannya gitu. Akhirnya kan digagalkan oleh Mahkamah Agung. Harus kita hormati sebagai lembaga hukum, Mahkamah Agung menggagalkan peraturan presiden terkait kewajiban dokter spesialis. Nah, dengan kondisi ini akan menambah runyam, tanda petik ya, menambah semakin daerah kita, wilayah terpencil kita mengalami kesulitan. Bahkan saya mengiris dada ketika Kementerian Kesehatan menginvestasikan, membeli produk-produk di Papua untuk alat kesehatan, tapi dokter spesialisnya nggak ada. Langkahnya apa? Kalau hanya jangka pendek Pak Menteri, tidak akan mampu Pak Menteri. Hanya pasang ring saja untuk Maluku saja, Ambon tidak memungkinkan. Ini kan kita mulus dada, Indonesia itu luas, tidak hanya Pulau Jawa, Bali Pak Menteri. Harus ada perubahan fundamental. Nah kebetulan, meskipun isu di media masih dalam proses di Badan Legislatif Pak Menkes, silahkan Pak Menkes dan seluruh jajarannya menggodok. Parlemen juga akan menggodok. Di luar negeri, dalam rangka memenuhi kebutuhan spesialis itu tidak hanya sebatas di universitas base. Kita punya Cipto Mangunkusumo, Dokter Cipto rumah sakit, itu bisa menaruhkan yang namanya universitas base. Menjadi universitas base jalan, menaruhkan dokter spesialis, tapi juga di universitas, di rumah sakit base juga bisa, hospital base-nya. Jogja rumah sakit besar, pasti juga banyak profesor bisa menghasilkan tokoh-tokoh untuk mengajar adik-adiknya. Tapi kalau hanya stuck seperti ini, dan pemerintah juga tidak bisa apa, kan rejim peraturan kebijakan undang-undang tidak akan memungkinkan. Apalagi birokrasi Bapak sudah menyampaikan, sama dengan partai politik rupanya ini, untuk dunia kedokteran ini. Ada, ya kita maklum. Tetapi negara tidak bisa apa-apa kan? Pemerintah tidak bisa apa-apa kan? Karena rejim undang-undangnya tidak mengatur begitu gitu loh. Untuk itu saya kira silakan Pak Menkes
digodok dengan sedemikian caranya bagaimana, kemudian juga parlemen di legislatif balik juga akan mendiskusikan. Ketidakadilan itu harus kita bongkar, Pak. Apakah nanti setelah dokter spesialis sekolahnya dipermudah, kemudian begitu perintah undang-undang dokter spesialis sekian tahun, 3 tahun harus kerja di daerah terpencil, kalau tidak dicopot dari tidak bisa praktek. Itu kan mandatori. Kalau mandatori dari pemerintah saat ini sudah tidak akan bisa dan terbukti tidak bisa karena Mahkamah Agung sudah menggagalkan itu. Nah ini jadi perhatian saja. Pemerintah sudah tidak kurang-kurangnya untuk mendistribusikan dokter spesialis, tapi kan tidak bisa. Karena rezim undang-undangnya tidak mengatur itu. Ketika rezimnya tidak mengatur itu, Presiden membuat aturan mewajibkan digugat dokter spesialis, anggota ID, sehingga faktanya seperti itu. Nah ini saya kira menjadi karena ini sudah disampaikan oleh pemerintah resmi bahwa sampai kapanpun kita akan mengalami kesulitan dokter spesialis kalau kita tidak merubah rezim undang-undangnya. Nah silakan didiskusikan. Nah berikutnya Pak Menkes terkait dengan kita belajar dari pengalaman pahit gagal ginjal akut. Saya kira ketika kami hari Senin kemarin kami berkunjung ke Rumah Sakit Cipto ya di Jakarta. Kita tentu berterima kasih, tapi ini menjadi pelajaran berharga Pak. Jujur Pak, kita belum siap. Tadi Pak Menteri juga sampaikan, untuk memverifikasi bahwa ethylene glikol tidaknya aja Pak Menkes tidak punya bahan, tidak punya alatnya, tidak punya laboratoriumnya. Yang ada di Polri, ternyata ketika disampaikan di Polri ada laboratoriumnya, itu masih menjadi prioritas ketika mengurusi soal isu di Kanjuruhan. Wah, kaget juga pemerintah tidak punya laboratorium yang khusus terkait dengan isu itu. Nah, akhirnya kita diselamatkan oleh laboratorium yang ada di Dinas DKI. Ini satu pelajaran yang mahal tapi tidak boleh terjadi lagi. Intinya pelajaran kemarin adalah pelajaran yang pahit, tapi bagaimana ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Satu lagi yang terakhir Pak Menkes, meskipun ini juga harus butuh kolaborasi dengan BPOM ya, apapun mortalitas yang di luar negeri, itu harus menjadi parameter kita, apapun penyebabnya. Sehingga ketika bulan Januari, sudah ada laporan bahwa ada kasus gagal ginjal anak yang meninggal dunia, mestinya harus ada sistem. Kemarin terima kasih dalam diskusi, memang harus terintegrasi, jadi punya Pak Mek jika tidak bisa perlu jalan sendiri, kemudian Yankes jika tidak jalan sendiri. Ketika ada mortalitas itu masuk di dinas-dinas terkait, begitu ada mortalitas, masukkan sistem laporannya kepada satu single window saja. Jadi tidak hanya ego dari Pak Mak punya sendiri, Yankes punya sendiri, jadi terintegrasi. Jadi ketika ada anak kita, ada rakyat kita yang meninggal, apapun penyebabnya, harus segera dibedah. Januari sampai September lama Pak. Belum lagi infrastruktur kita belum siap. Saya tidak mau menyalahkan apapun, tetapi ini menjadi pelajaran mahal. Jadi infrastruktur apapun Pak Menkes kita siapkan. Berarti pasti Parlemen akan mendukung untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dalam rangka untuk terjadinya menghindarkan hal-hal seperti gagal ginjal akut dan lainnya. Begitu pimpinan yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf agak sedikit panjang. Sebenarnya bisa panjang, tapi kita berbagi. Itu bukan sedikit, panjang. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Soal tugas habiskan